Oke, jadi untuk nah ini bisa kita lihat ya, bagus sekali teman-teman. Nah, langsung keluar api. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah di depan meja saya sudah ada beberapa komponen ya atau modul. Nah, dan ada juga ini yang sedang saya pegang, ada volt ampere meter teman-teman. Nah di sini ada beberapa komponen, terutama ini dia komponen utamanya adalah step down teman-teman. Nah jadi dia untuk menyuplai atau mengecas baterai teman-teman. Nah cuma lebih difungsikan untuk servis teman-teman ya. Oke, jadi ini alat-alatnya seperti ini ya, bisa teman-teman lihat, mungkin bisa di screenshot. Nah ini jangan lupa untuk boxnya supaya terlihat rapi teman-teman. Nah ini untuk boxnya sudah kita lubangin juga biar prosesnya menjadi lebih cepat. Oke. Nah mungkin teman-teman masih bingung ya, ini Kang Ajis mau membuat apa? Nah jadi di sini saya akan membuat power supply variabel teman-teman. Jadi bisa disetting dari 1 volt sampai 19 volt teman-teman. Nah jadi untuk kebutuhan DC bisa untuk semua DC ya. Jadi dengan tegangan di bawah 19 volt teman-teman. Oke, ini sebelum memulai merangkai kita copot dulu untuk potensionya teman-teman. Nah jadi potensio ini kita cek, kita copot diganti dengan potensio yang besar teman-teman, jadi supaya memudahkan saat pengaturan voltase dan ampernya teman-teman. Oke, ini untuk voltasenya kita copot juga ya, kita pasang, kita beri kabel teman-teman. Nah ini kita solder saja kabel ke kaki bekas potensio bawahnya. Oke, ini kita lihat ya. Nah ini untuk potensio pengatur ampernya mesti 3 kabel teman-teman. Nah sedangkan untuk potensio yang pengatur voltnya itu cukup 2 kabel, karena dia antara kabel kaki 3 dan kaki 2 itu ngeground teman-teman. Oke, ini kita pasang soket banananya ya. Nah ini kita sambungkan kabel. Pokoknya untuk rangkaiannya diikuti saja seperti video teman-teman. Nah jadi untuk si yang biru atau yang oranye ini ke jalur plus, sedangkan yang hitam nanti ke jalur min teman-teman. Nanti kita buat rangkaiannya seperti ini teman-teman. Oke, ini kita solder ya. Nah ini untuk teman-teman nanti diikuti saja langkahnya. Oke, ini untuk yang step down kecil ini saya gunakan untuk power ya, untuk menyalakan si volt ampere DC nya teman-teman. Nah selain untuk menyalakan, nanti untuk ngecas juga teman-teman. Nah jadi si volt ampere meter DC itu si powernya untuk menyalakannya bisa 5 sampai mungkin di atas 20 volt juga masih bisa teman-teman. Oke, ini kita cek ya. Jadi intinya untuk yang ke soket banana dan ke soket volt ampere meter itu yang output teman-teman. Nah sedangkan dari power supply-nya atau dari nanti dari adaptornya itu ke input teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi inputnya dari adaptor, outputnya nanti ke soket banana, tapi kita sambungkan ke ampere meternya dulu teman-teman. Oke, ini biar rapih kita kasih dudukan ya, nanti kita baut biar tidak berantakan sama mencegah tidak terjadinya korslet teman-teman. Nah ini kita baut dulu ya. Nah nanti kalau teman-teman ada yang mau menanyakan jalur-jalurnya bisa di komen saja teman-teman, nanti sebisa mungkin Kang Ajis akan menjelaskan. Oke, ini kita baut dulu ya, kita rapihkan dulu biar si modulnya tidak goyang teman-teman.
Nah, sekedar info juga teman-teman. Modul yang kita pakai dia 300 watt 10 ampere teman-teman. Nah, jadi untuk modulnya 300 watt 10 ampere ya. Jadi maksimal dia bisa 10 ampere 300 watt teman-teman ya. Tapi jika voltasenya kecil, lebih dari 10 ampere pun dia masih bisa. Cuma tidak disarankan teman-teman. Jadi untuk kinerjanya itu maksimal 10 ampere teman-teman. Jadi diusahakan di bawah itu untuk supaya modulnya awet teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang untuk jack DC nya ya teman-teman, untuk input ke modulnya. Nah, ini untuk inputnya kita sambung yang negatifnya ke on off teman-teman, atau ke saklar. Nah, jadi supaya begitu dicolokkan nanti tidak langsung nyala teman-teman, jadi mesti kita nyalakan dulu baru bisa nyala teman-teman. Oke, ini kita sambung ya. Jadi kita sambung untuk sisi negatifnya ke saklar atau switch teman-teman. Nah, untuk yang positifnya itu langsung ya, langsung ke modul teman-teman. Jadi dari jacknya langsung ke modul. Oke, ini untuk teman-teman yang ingin membuat MBR ini atau power supply variabel ini, sebenarnya cukup satu modul juga bisa teman-teman. Jadi tanpa menggunakan modul yang kecil untuk power atau USB. Nah, cuma ini karena pesanan user minta ada USB nya, jadi kita buatkan yang 2 modul teman-teman. Oke, ini kita pasang ya untuk yang modul kecilnya. Nah, kemudian sekarang kita solder, kita pasangkan untuk soket USB nya teman-teman. Nah, ini maaf tadi kepotong ya. Nah, ini kita pasangkan untuk sekarang inputnya dulu teman-teman. Nah, jadi untuk input dari modul yang kecil kita samakan ya, jadi sama dengan input modul yang besar juga teman-teman. Nah, ini jadi sisi positif dan sisi negatifnya kita sambung juga ke modul kecil teman-teman. Nah, ini kita solder, kita rapihkan ya kabelnya. Jadi kalau bisa jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek teman-teman. Jadi disesuaikan saja, karena kalau misalkan terlalu pendek nanti begitu ada perubahan atau dibuka nanti harus ganti kabel teman-teman. Nah, ini untuk USB nya kita pasang juga ya. Nah, ini menggunakan 2 soket USB teman-teman. Nah, jadi untuk soket USB nya ini tinggal yang min atau yang hitam kita sambungkan ke yang hitam, yang merah kita sambungkan ke yang merah teman-teman. Oke, ini biar gampang atau mudah nyoldernya kita gabung dulu ya ke soket DC nya ya teman ya, ke soket volt ampere meter DC teman-teman. Nah, jadi untuk memudahkan, nah jadi untuk volt ampere meter DC sumber powernya atau sumber nyalanya dari tegangan 5 volt yang modul kecil ini teman-teman. Oke ya. Nah, kemudian tinggal kita sambung saja ini ke soket USB nya. Oke, kita pasang ini dulu ya, kita pasang heatsink dulu teman-teman supaya nggak koslet. Karena untuk USB ini nanti kan buat bisa ke handphone, bisa ke USB lampu dan sebagainya teman-teman. Jadi kalau koslet beresiko, apalagi nanti buat ngecas handphone user. Oke, kita pasang heatsinknya ya. Nah, sebelum dipasang heatsinknya kita solder dulu untuk kabelnya teman-teman supaya lebih kuat. Jadi kalau misalkan tanpa disolder bisa, cuma takutnya nanti copot teman-teman. Oke, kita solder, kita pasang untuk heatsinknya. Nah, ini untuk heatsink ini kalau sudah dipanaskan dia merekat kuat teman-teman ya. Jadi seperti karet, mungkin bisa lebih kuat dari karet. Oke, sekarang pemasangan potensio teman-teman. Nah, ini untuk pemasangan potensio menghadapnya ke arah modul teman-teman ya. Nah, menghadapnya ke arah modul. Jadi jangan dibalik teman-teman. Nah, ini untuk kaki nomor 1-nya ada di sebelah kanan. Nah, kemudian 2 dan 3-nya ada di sebelah kiri teman-teman. Nah, jadi untuk patokannya dia menghadapnya ke arah modul. Oke, ini kita pasang dulu untuk ampere, pengatur ampernya teman-teman.
Kita solder ya satu persatu untuk kabelnya. Oke, kita solder ya. Nah, ini pelan-pelan saja teman-teman, jadi jangan sampai ngeground atau gabung teman-teman, karena nanti tidak bisa di-adjust atau di-setting untuk voltmeternya teman-teman, atau voltasenya. Oke, nah ini untuk kaki nomor 2 dan nomor 3 karena ngeground, jadi tidak usah kita solder teman-teman ya, jadi dibiarkan saja seperti itu teman-teman. Nah, kecuali untuk yang 3 kabel ini mesti tiga-tiganya dipasang. Oke, ini kita pasang satu-satu ya. Sama untuk posisinya, si potensio putarannya menghadap ke arah modul teman-teman. Atau untuk lebih jelasnya, di potensio atau di motherboardnya ada logo potensio. Nah, itu untuk nomor 1 di sebelah kanan teman-teman ya. Oke, kita solder, kita rapihkan supaya tidak gabung atau tidak nge-ground teman-teman. Oke, jika sudah tinggal kita pasang ya. Kita pasang ke casing. Nah, ini untuk USB nya kita kasih lem tembak saja teman-teman, jadi biar dia tidak goyang atau tidak copot ya. Kita kasih lem tembak secukupnya. Nah, kemudian kita pasang untuk voltasenya dan untuk pengatur ampernya. Oke, mungkin tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang satunya lagi dipasang teman-teman. Oke, kita pasang juga untuk murnya supaya tidak ikut goyang teman-teman, atau tidak ikut muter. Oke, ini kita lihat rangkaiannya ya, jangan sampai ada yang ngadu teman-teman, atau yang gabung teman-teman. Oke, ini kita rekatkan dengan kuat ya, karena untuk pengatur arus dan tegangan ini nanti posisinya pasti sering diputar teman-teman. Oke, jangan lupa pasang lagi soket yang tadi kita copot ya. Nah, setelah dipasang, jadi bisa langsung kita tes teman-teman untuk si rangkaian MBR nya. Nah, jadi mungkin teman-teman juga nanti ada yang bertanya-tanya, ini MBR itu fungsi utamanya buat apa sih Kang Ajis? Nah, jadi MBR itu fungsinya banyak teman-teman. Ini terutama untuk tuser ya, atau tukang servis, itu banyak sekali fungsinya. Yang pertama, dia bisa ngecas baterai, jadi untuk tembak baterai. Jika ada baterai yang udah nggak bisa dicas teman-teman, yang low voltage atau tegangannya di bawah rata-rata, jadi ditembak dulu pakai MBR, bisa nyala lagi atau bisa dicas lagi. Oke, ini kita cek dulu ya, nanti kita jelaskan untuk fungsinya di video selanjutnya. Ini kita cek dulu, si MBR nya sepertinya sudah bisa teman-teman, atau sudah berfungsi. Oke, kita coba cek ya. Sekarang kita sambungkan kabel, apakah dia bisa. Oh, ini untuk si modul ini dia ada auto protect teman-teman ya, jadi kalau tegangan terlalu tinggi dia mati, tapi nanti nyala lagi. Oke, kita cek ya, kita naikkan voltasenya. Nah, langsung kebakar teman-teman. Jadi gambarannya, jika ada komponen di motherboard, baik itu laptop, handphone ataupun elektronik yang lain, jika ditembak dengan MBR, nah biasanya langsung ketahuan atau langsung kebakar teman-teman. Oke, ini setelah saya cek ternyata ada yang kebalik teman-teman. Nah, ini tadi untuk jalur ke volt ampernya yang besar ini teman-teman, yang merah harusnya ke soket banana, dan yang hitam ini harusnya ke sisi negatif dari si modul teman-teman. Nah, jadi tadi setelah saya cek, saya perhatikan si ampernya dia tidak berjalan teman-teman, jadi cuma polnya saja yang berjalan ya. Ini setelah saya cek lagi rangkaiannya, ternyata yang hitam ke modul, yang merah ke soket banana. Jadi kebalik saja, jadi tidak muncul ya. Oke, kita langsung cek lagi ya. Setelah kita balik untuk soket dari volt ampere meternya, kita cek lagi apakah si ampernya udah muncul. Tadi voltnya muncul ya, cuma ampernya saya cek 0 terus teman-teman, tidak bekerja. Ini kita rekatkan dulu biar lebih rapih teman-teman.
Oke, kita cek ya. Kita cek. Nah, kita colokkan dan langsung nyala. Oke, on off-nya berfungsi ya. Nah, sekarang langsung muncul teman-teman. Bisa diperhatikan ya. Sekarang 5 volt. Nah, kita shortkan. Nah, kita turunkan dulu biar tidak terlalu besar. Dan ampernya nah bisa sampai 13 atau 18 ampere teman-teman ya. Nah, 19 ampere teman-teman. Nah, langsung putus dia. Nah, jadi untuk ampere jika voltasenya rendah, nah, bisa sampai 18 ampere teman-teman ya. Nah, tapi jika voltasenya tinggi mungkin 5 atau 10 volt, biasanya nggak sampai 10 ampere teman-teman, atau maksimal di 10 ampere. Oke, jadi untuk nah ini bisa kita lihat ya, bagus sekali teman-teman. Nah, langsung keluar api. Nah, jadi untuk kabel saja dia langsung short, apalagi komponen yang kecil teman-teman, pasti langsung kebakar. Oke.